Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini masih terkait tentang fungsi. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi komposisi gitu. Bagaimana bentuk fungsi komposisi itu? Apa itu fungsi komposisi? Bagaimana bentuk contohnya? Yuk perhatikan penjelasan yang akan Ibu berikan. Oke, untuk yang pertama, di sini Ibu akan ilustrasikan si fungsi komposisinya itu. Jadi di sini Ibu punya suatu mesin, anggaplah mesin ini adalah fungsi ya. Jadi kita sebut dia fungsi G. Jadi mesin fungsi G ini adalah mesin yang mengubah benang, ya, jadi ini bongkahan benang nih, menjadi kain. Oke, jadi si fungsi G ini fungsi yang mengubah benang menjadi kain. Lalu Ibu punya mesin yang kedua, kita sebut dia fungsi F. Fungsi F ini dia mengubah kain menjadi baju. Nah, jadi Ibu punya dua mesin di sini, dua fungsi, mesin fungsi G dan mesin fungsi F. Nah, di sini Ibu mau bikin fungsi lagi, mesin lagi, di mana mesin itu mewakili si fungsi G dan si fungsi F ini. Jadi supaya menghemat biaya produksi, Ibu akan membuat satu mesin yang mewakili kesemuanya. Ya. Jadi di sini mesin yang mengubah benang langsung menjadi baju. Jadi mengubah si benang ini langsung menjadi baju. Oke. Kita sebut dia fungsi komposisi F bundaran G. Jadi namanya adalah mesin fungsi komposisi F bundaran G. Jadi dua buah fungsi F dan G ya dapat dikomposisikan atau dapat digabungkan dengan suatu aturan tertentu yang disebut dengan komposisi fungsi atau fungsi komposisi F bundaran G. Oke. Di sini sudah jelas untuk ilustrasinya? Kalau sudah, coba perhatikan ilustrasi berikutnya. Jadi gambaran ini akan Ibu ubah menjadi bentuk diagram panah. Oke. Perhatikan. Jadi di sini Ibu punya himpunan A, himpunan yang isinya benang. Jadi himpunan A ini adalah himpunan benang-benang. Kita sebut dia si benang itu adalah si X ya. Si X ini adalah benang. Lalu Ibu punya himpunan yang kedua, himpunan B, itu adalah himpunan kain-kain. Ibu ingin memasangkan antara X ke himpunan B dengan fungsi G. Berarti pasangannya X adalah GX. Ya. Jadi X Ibu fungsikan atau Ibu petakan dengan fungsi G, namanya GX di himpunan B. Jadi fungsi G, fungsi dari himpunan A ke B. Lalu Ibu punya himpunan berikutnya, himpunan C, yang isinya baju-baju. Jadi himpunan B ini adalah isinya baju-baju. Nah, Ibu ingin membuat suatu fungsi antara himpunan B ke himpunan C, dari kain ke baju. Sebutlah dia fungsi F ya. Jadi di sini memasangkan GX, jadi GX dipasangkan oleh fungsi F menjadi pasangannya adalah FGX ya. Di sini kan X dipasangkan G jadi GX. Kalau sini GX dipasangkan oleh F menjadi FGX. Oke. Kita perhatikan kalau domain dari si fungsi G, ini fungsi G kan ya. Domainnya adalah himpunan A. Himpunan A ini adalah domain dari fungsi G. Lalu, kita perhatikan untuk himpunan B ini merupakan range atau daerah hasil dari fungsi G. Kita sebut RG gitu ya. Jadi si RG ini, range dari himpunan G ini adalah domainnya dari fungsi F. Jadi range-nya fungsi G itu adalah domainnya fungsi F. Ya, jadi di sini harus fungsi G ini harus surjektif. Dan jelas kalau himpunan C adalah range fungsi F ya, daerah hasil dari fungsi F. Oke. Jadi Ibu ingin membuat fungsi komposisi dari himpunan A ke himpunan C. Kita sebutlah dia fungsi komposisi F bundaran G. Jadi F bundaran G. Kok penulisannya F bundaran G, tidak G bundaran F? Kenapa? Karena asal usulnya dari sini. Oke, jadi F bundaran G X. X itu siapa? X itu kan berarti ini ya, si
si himpunan A ini ya, X-nya itu kan berada di himpunan A. Jadi ini kan antara himpunan A kita pasangkan ke himpunan C, gitu kan ya. Berarti X kita pasangkan dengan F bundaran G menjadi FGX. Jadi gitu. Jadi dibalik. Karena ini FGX, karena ini FGX. Oke. Jadi kalau fungsi yang pertama G, fungsi yang kedua F, fungsi komposisinya adalah F bundaran G. Jadi fungsi yang kedua dulu ditulis. Oke, jadi kebalik F bundaran G. Oke, kalau yang fungsi pertama F, fungsi yang kedua G, berarti dia apa? G bundaran F dibalik. Oke, sehingga fungsi komposisi antara himpunan A ke himpunan C itu namanya F bundaran GX sama dengan FGX, F dalam kurung GX. Ini definisi dari definisi fungsi komposisi. Oke, sampai sini jelas? Oke, jadi cara bacanya ini apa sih? F bundaran G. Jadi ini bundarannya di tengah ya. Ini bukan derajat, jadi pas di tengah-tengah. Oke, jadi F bundaran G. Ini bukan O atau 0, jadi ini bundaran kecil. F bundaran GX. Ya. Oke, artinya apa? Fungsi komposisi F bundaran G adalah fungsi komposisi F melanjutkan G. Jadi si F ini kan melanjutkan dari fungsi G kan, dia kan dilanjutkan gitu kan ya, atau G dilanjutkan F gitu ya. Jelas sampai sini untuk asal usul si fungsi komposisi ini ya. Oke, selanjutnya dari ilustrasi yang tadi kita bikinkan soal. Jadi si fungsi GX itu punya nama X dikurang X ditambah 3. Jadi si fungsi GX sama dengan X ditambah 3. X-nya adalah benang, GX-nya adalah kain. Punya aturan X tambah 3. Lalu untuk yang mesin fungsi yang kedua, Fx sama dengan 5x dikurang 8. Oke, Fx sama dengan 5x dikurang 8. Lalu bentuk rumus fungsi komposisinya seperti apa gitu ya. Jadi rumus fungsi komposisi yang mengubah benang X menjadi baju langsung FGX gitu. Rumus fungsi komposisinya si mesin ini bentuknya seperti apa gitu. Ayo coba kita cari. Oke. Penyelesaiannya diketahui fungsi GX sama dengan X ditambah 3 ya, tadi fungsinya GX sama dengan X tambah 3 dan Fx sama dengan 5x dikurang 8. Maka fungsi komposisi F bundaran GX-nya bagaimana cara nyarinya? Coba perhatikan penyelesaiannya. Oke, sesuai definisinya F bundaran GX itu sama dengan F dalam kurung GX. Jadi di sini hati-hati untuk penggunaan dalam kurungnya ya. F dalam kurung GX. Jadi kalau yang kedua G berarti yang di dalam kurung G. Kalau yang yang kedua F berarti yang di dalam kurung sini adalah F gitu ya. F GX, F dalam kurung GX. GX-nya siapa? GX-nya adalah sama dengan X ditambah 3. Jadi GX-nya di sini kita ganti dengan X ditambah 3 menjadi F dalam kurung X ditambah 3. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi GX-nya ini kita ubah menjadi X ditambah 3. Nah, perhatikan. Yang kedua, di sini ada F dalam kurung X ditambah 3. Jadi F X tambah 3. Di sini fungsi F-nya adalah fungsi Fx. Oke. Di sini X saja, di sini X ditambah 3. Berarti kalau di sini X sendirian, di sini X-nya juga sendirian. Kalau di sini X ditambah 3, berarti sebelah kanan si X-nya ini berubah menjadi X ditambah 3. Seperti apa? Oke, fungsi F kan ini rumusnya. Jadi 5 dikali X ditambah 3 dikurang 8. Paham? Jadi X tambah 3 di sini kita gantikan ke X-nya 5. Jadi 5 kali X tambah 3 dikurang 8. Oke, paham? Karena kan ini fungsinya fungsi F. Fungsi F 5X dikurang 8. Kalau di sini X, sini X. Kalau di sini F X tambah 3 berarti yang di sini X tambah 3 juga. Oke, kita kalikan silang. 5 kali X 5X, 5 kali 3 15 dikurang 8. Jadi 5X tambah 15 dikurang 8. Sehingga 5X 15 dikurang 8 itu 7. 5X
ditambah 7. Oke, sampai sini jelas ya. Berarti fungsi komposisi F bundaran GX-nya adalah 5X ditambah 7. Nah, berarti si mesin yang baru, si mesin komposisi tadi, rumusnya adalah 5X tambah 7. Oke. Nah, misalnya kita masukkan lagi ke ilustrasi. Karena X itu tadi adalah benang, ya anggaplah X-nya itu sama dengan 1 karung benang. Maka gitu ya, dari benang mau kita langsung ubah ke baju. Dari benang berapakah banyaknya baju yang dihasilkan kalau benangnya itu 1 karung gitu ya. Jadi kita gunakan si mesin yang baru, mesin fungsi komposisi, yaitu rumusnya adalah 5X tambah 7. Oke, 5X tambah 7. Jadi X-nya di sini kita ganti, jadi X-nya di sini kita ganti menjadi 1 F bundaran G, X-nya kita ganti 1 karena X-nya itu adalah 1 karung benang. Oke, jadinya siapa? F bundaran GX-nya tadi adalah 5X tambah 7. Berarti X-nya kita ganti menjadi 1. Jadi 5 kali 1 tambah 7 sama dengan 12 baju. Oke, dengan 1 karung benang kita bisa peroleh 12 buah baju. Seperti itu untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari si fungsi komposisi ini. Jelas? Oke. Yang berikutnya, misal mesinnya itu namanya bukan F bundaran G, tapi G bundaran F dibalik. Kalau G bundaran F, gitu ya. Kalau G bundaran F, misal kalau yang tadi kan F bundaran G. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalau G bundaran F-nya seperti apa? Ya udah. Kalau G bundaran F berarti rumusnya gimana? G dalam kurung F X. Jadi yang di dalam kurung ini adalah si F-nya. Jadi G F X. Oke, yang kita jalankan dulu adalah yang di dalam si Fx-nya. Fx sama dengan siapa? Fx sama dengan 5x dikurang 8. Si merah yang di sini kita ganti 5x dikurang 8 menjadi sama dengan G dalam kurung 5x dikurang 8. Ya. Oke, si GX tadi rumusnya adalah X tambah 3. Di sini yang di dalam G ini adalah X. Di sini X. Karena yang di dalam kurung di sini adalah 5X dikurang 8, berarti si X yang ini kita ganti menjadi 5X dikurang 8. Menjadi 5X dikurang 8 ditambah 3. Ditambah 3 dari si rumus G-nya. Oke. Karena X, ini kan X ditambah 3. Paham ya? Oke. Sama dengan kita selesaikan 5X dikurang 8 ditambah 3. Negatif 8 ditambah 3, negatif 5. Jadi 5X dikurang 5. Oke, jadi fungsi komposisi untuk G bundaran Fx itu adalah 5X dikurang 5. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau untuk fungsi komposisi F bundaran Gx berarti Fgx ya, yang di dalam kurung adalah fungsi yang kedua. Kalau G bundaran Fx berarti Gfx. Jelas ya? Ternyata keduanya ini tidak mempunyai sifat komutatif atau jadi tidak sama dengan. Jadi F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran F. Jadi kalau dibalik tuh dia nggak sama. Kan kalau penjumlahan biasa 5 ditambah 2 itu kan sama dengan 2 ditambah 5. Nah, itu komutatif maksudnya. Tapi kalau fungsi komposisi ini tidak komutatif, jadi tidak bisa dibalik. F bundaran G itu nggak sama dengan G bundaran F. Dari sini. Kenapa? Karena ini 5X tambah 7. Ini 5X dikurang 5. Beda kan? Nah, berarti dia tidak sama dengan. Oke, paham? Di sini untuk informasi saja. Oke, selanjutnya perhatikan contoh yang pertama. Jika fungsi f dan fungsi g dinyatakan dengan rumus, jadi si f ini adalah fx sama dengan x kuadrat dan gx adalah x tambah 1. Jadi gx sama dengan x tambah 1. Pertanyaannya, tentukan rumus untuk fungsi komposisi f bundaran gx. Selanjutnya tentukan nilai f bundaran g min 1. Jadi x-nya ini kita ubah menjadi min 1. Oke, kita tentukan dulu rumusnya. F bundaran gx-nya itu seperti apa? Oke, f bundaran gx sama dengan f gx. Ingat ya, f gx. F gx sama dengan
GX-nya siapa yang kita kerjakan dari dalam? GX-nya adalah X tambah 1. X tambah 1. F dalam kurung X tambah 1. Oke, fungsi F X sama dengan X kuadrat. Jadi di sini fungsinya X menjadi X kuadrat. Berarti kalau X tambah 1 menjadi X tambah 1 kuadrat. Kalau di sini Y, berarti di sini jadi Y kuadrat. Kalau di sini A, berarti di sini A kuadrat. Kalau di sini A tambah 2, berarti di sini A tambah 2 kuadrat. Kalau di sini X tambah 1, berarti menjadi X tambah 1 kuadrat. Oke, kita selesaikan. X tambah 1 kuadrat menjadi X tambah 1 dikali X tambah 1. Berarti siapa dia? X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Kita kali silang. X kali X kuadrat, X kali 1, 1 kali X, 2X, 1 kali 1. Oke. Sehingga fungsi komposisi F bundaran GX-nya adalah sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Oke, sini paham? Oke, untuk langkah yang ini kita kalikan pelangi, kita kalikan silang ya. Bisa ya? Oke, selanjutnya berarti F bundaran G min 1 siapa? Gitu ya. Karena F bundaran GX-nya adalah X kuadrat ditambah 2X tambah 1 yang udah kita peroleh. X-nya di sini kita ganti sebagai negatif 1. Berarti sama dengan siapa dia? X kuadrat, berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1. X-nya kita ubah menjadi min 1. 2 kali min 1 ditambah 1. Berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kali min 1 min 2 ditambah 1. Oke, 1 dikurang min 2 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai F bundaran G min 1 sama dengan 0. Oke, di sini jelas ya. Nah, coba perhatikan. Ini bentuk kuadrat X tambah 1 pangkat 2. Nah, ini kan kita perlu menyelesaikan proses ini. Ya, kita jabarin dulu, baru kita kali silang, baru kita peroleh. Nah, tapi ada cara yang lebih cepat nih. Kalau kalian nemu bentuk soal seperti ini di kemudian hari, ya ada yang masih ingat? Misal, jadi bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Misal A tambah B kuadrat itu sama dengan A. Jadi yang di depan kalian kuadratin, ditambah 2, ya 2 yang kecil, 2 kali A kali B, atau 2 kali B kali A sama aja. 2 kali B kali A, atau 2 kali A kali B, ya di A kuadrat, yang di depan dikuadratin, ditambah 2 kali A kali B, ditambah yang belakang dikuadratin, B kuadrat gitu. Coba ya, X tambah 1 kuadrat ya. Jadi X tambah 1 kuadrat, X-nya dikuadratin, X kuadrat 2 kali X kali 1, 2 kali X kali 1 ditambah 1 yang di belakang dikuadratin, 1 kuadrat menjadi X kuadrat 2 kali 1 kali X, 2X tambah 1 kuadrat 1. Nah, sama kan? Nah, jadi ini cara cepatnya. Kalau kalian sudah terbiasa, tinggal depan belakang dikuadratin, 2 yang semua bilangannya dikali 2 kali B kali A gitu. Ya, bisa? Coba kalian cari contoh soal seperti ini, kalian selesaikan dengan cara seperti ini. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini kita menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Jadi sebelum kalian masuk ke contoh kedua ini, saya mengharapkan kalian sudah mengerti betul tentang membuat rumus fungsi komposisi ya di contoh yang pertama tadi. Oke, kalau kalian sudah paham untuk membuat fungsi komposisi itu tadi, silahkan lanjut video ini untuk contoh yang kedua. Yang kedua ini menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Jadi di contoh yang kedua ini contohnya seperti ini. Diketahui fungsi komposisinya, diketahuin juga salah satu fungsinya, fungsi pembentuk. Jadi fungsi pembentuk itu adalah fungsi F dan fungsi G. Lalu yang ditanya adalah fungsi pembentuk yang lain, Gx. Nah, jadi di sini diketahui fungsi komposisi F bundaran G, X sama dengan 3X dikurang 2 dan fungsi Fx sama dengan 2X ditambah 1. Nah, jadi di sini yang diketahui fungsi komposisinya dan salah satu si fungsinya. Ya, yang dicari adalah fungsi yang lain gitu. Oke. Kalau ilustrasi tadi yang dicari fungsi mesin komposisinya. Mesin yang fungsi F yang diketahui, mesin yang fungsi G tidak diketahui. Nah, yang dicari adalah si fungsi Gx. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, perhatikan penyelesaian ini dari Bu. Kita tulis dulu fungsi komposisinya. F bundaran Gx itu sama dengan 3X ditambah 2. Oke. Dari definisi F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung Gx.
F dalam kurung GX. Oke, F dalam kurung GX. Yang kita cari adalah yang di dalam si GX ini yang kita cari ya. Kita misalkan GX itu Y. Boleh huruf lain, Bu? Boleh. GX di sini saya misalkan Y. Boleh H, boleh. Boleh K, boleh. Ya, di sini Ibu misalkan si GX yang di dalam yang ditanyakan itu sebagai Y. Jadi F Y, hasilnya FY sama dengan 3X dikurang 2. Oke. Jadi FY sama dengan 3X dikurang 2. Sekarang fungsinya adalah fungsi FY. F di sini ada yang diketahui Fx sama dengan 2x tambah 1 nih, gitu ya. Di sini FY. Kalau di sini Fx, di sini FY, berarti X yang di sini kita ubah menjadi Y. Fx sama dengan 2x tambah 1, maka Fy sama dengan 2y tambah 1. Jadi berubah. Dari X berubah jadi Y, yang di sebelah kanan X berubah juga jadi Y, menjadi 2y tambah 1. Paham? Kalau di sini misal FA, berarti di sini 2A tambah 1. Misal di sini C, berarti FC sama dengan 2C tambah 1. Paham? Jadi di sini Ibu punya 2Y ditambah 1 sama dengan 3X dikurang 2. Nah, di langkah ini kalian harus tahu mau cari apa. Karena kita mau cari si fungsi GX tadi kita misalkan sebagai Y, berarti di sini kita akan mencari si fungsi Y-nya. Y-nya harus sendiri, berarti yang lengket sama Y harus kita pindahkan ke kanan. Oke, 1 kita pindahkan ke kanan dulu menjadi 2Y sama dengan 3X dikurang 2 dikurang 1. Oke, menjadi 2Y sama dengan 3X dikurang 3. Atau ya, Y-nya kita pindahkan jadi Y sama dengan 3X dikurang 3 per 2. Oke. Nah, kita peroleh Y sama dengan 3X dikurang 3 per 2. Jadi 2-nya ini kita lempar ke bawah. Oke, sehingga karena Y itu adalah GX, maka GX sama dengan 3X dikurang 3 per 2. Oke, jelas? Jadi ditemukan fungsi GX-nya adalah 3X dikurang 3 per 2. Nah, contoh berikutnya yang dicari adalah si fungsi Fx-nya. Kalau tadi GX, sekarang Fx. Bagaimana? Diketahui fungsi F bundaran GX-nya adalah sama dengan 17 dikurang 12X. Ya, 17 dikurang 12X. Dan fungsi GX-nya 5 dikurang 4X. Oke? Ini udah sama. Kita tulis dulu fungsi komposisinya yang diketahui. F bundaran GX sama dengan 17 dikurang 12. Oke. Secara definisi, F bundaran G berarti F GX sama dengan 17 dikurang 12X. Ya. F bundaran G berarti F dalam kurung GX. Oke. GX-nya siapa? GX-nya adalah 5 dikurang 4X. 5 dikurang 4X sama dengan 17 dikurang 12X. Nah, yang dicari adalah fungsi F. Nah, fungsi F ini kan yang di luar. Kalau tadi yang dicari adalah GX tadi, yang di dalam kan. Nah, kalau yang dicari yang di luar, si fungsi F, ini kita misalkan juga. Tapi yang dimisalkan yang di dalam. Karena yang mau kita cari, yang mau tujuan yang kita cari adalah si fungsi Fx. Jadi 5 dikurang 4X ini kita ubah dulu dia. Kita cari X-nya seperti apa. Ya, misalkan, jadi kita misalkan yang di dalamnya ini 5 dikurang 4X, satu paket ini adalah sama dengan Y. 5 dikurang 4X sama dengan Y. Kan kita mau cari Fx, berarti di sini kita mau cari X-nya. Ya, X-nya itu siapa? Kita buat X-nya sendirian. Di sini X-nya sendirian kan, berarti di sini kita cari X-nya sendirian. Dengan cara seperti apa? Oke. Kalau gitu 5-nya kita taruh sebelah kanan. Nah, jadi 4X sama dengan Y dikurang 5. Oke. Jadi X sama dengan Y dikurang 5 per negatif 4. Oke, negatif 4 kita lempar ke bawah. Jadi Y dikurang 5 per negatif 4. Oke, di sini kita temu X-nya adalah Y dikurang 5 per negatif 4 X-nya. Nah, di sini oke, F dalam kurung 5 dikurang 4X sama dengan 17 dikurang 12X. Jadi si 5 dikurang 4X ini tadi adalah Y. Jadi F Y. Ya, jadi yang di dalam kurung ini kita ganti sebagai Y karena dia Y. X yang di sebelah kanan ini kita ganti dengan yang kita peroleh di kotak pink.
Y dikurang 5 per negatif 4. Oke, jadi yang sebelah kanan ini kita jadikan Y, yang di sebelah yang di sebelah kiri ini kita jadikan Y, yang di sebelah kanan kita ganti sebagai Y dikurang 5 per negatif 4. Oke? Jadi kita substitusikan. Paham? Di sini perubahannya? Ya. Oke. Selanjutnya berarti FY sama dengan, kita selesaikan yang di sebelah kanan, 17 ditambah, oke, sini kan perkalian, 12 dikali gitu. 12 dikali Y dikurang 5 per negatif 4. Nah, ini ada negatif 12, ini ada negatif 4. Bisa kita silang. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 3 dikali sisa siapa yang di atas? Y dikurang 5. Sehingga kita peroleh 17 ditambah 3 dikali Y dikurang 5. Sehingga FY-nya sama dengan 17. Kita kalikan silang. 3 kali Y, 3Y. 3 kali negatif 5, negatif 15. Oke, kita selesaikan menjadi FY sama dengan 17 dikurang 15 sama dengan 2. Ya, 17 dikurang 15 sama dengan 2 ditambah 3Y. Jadi 2 ditambah 3Y. Oke. Nah, kalau gitu, karena yang kita cari adalah fx, ya, di sini adanya fy nih. Jadi gimana dong? Oke, kita tinggal ganti aja di dalam. Kalau yang ditanya fx, berarti yang di sini diganti dengan x. Jadi f dalam kurung x sama dengan 2 ditambah 3x. Oke. Misalnya yang ditanya adalah fa gitu ya. Berarti y-nya diganti a. Jadi fa sama dengan 2 ditambah 3a gitu. Oke. Jelas sampai sini? Untuk contoh pertama, contoh kedua. Ya, ada pertanyaan? Boleh kalian stop lalu tanya di komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini ada berapa nih? 6 ya, 6 contoh soal latihan. Bisa kalian kerjakan di rumah aja. Coba kalian kerjakan, kalian konfirmasi ke ibu, Bu, ini benar apa enggak gitu ya. Silahkan konfirmasi jawaban kalian ke WA saya agar mendapat jawaban yang betul ya. Coba dikerjakan. Siapa tahu dari salah satu soal ini muncul di penilaian akhir tahun nanti, PAT untuk kenaikan kelas. Siapa tahu gitu ya. Coba aja gitu, untuk melatih seberapa paham kalian memahami penjelasan dari ibu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau via Japri, PA, psikologi ataupun email. Oke? Dari ibu cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita telah pelajari dari awal hingga akhir ini berkah dan kalian paham, dan ilmunya bisa kalian ajarkan ke teman-teman yang lain yang belum paham. Oke? Dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.